Bill memasak dan menyajikan makanan untuk semua orang. Semua orang tidak tahu itu Bill. Dengan wajah ceria, Bill melayani mereka. Semua orang melahap habis makanan Bill. Wajah mereka ceria dan tanpa menikmati. Sampai akhirnya satu persatu jatuh tumbang. Terjatuh lalu tak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini aku akan membawakan beberapa creepypasta yang mungkin saja gara-gara kalian dengerin creepypasta ini, mimpi kalian yang asalnya menyenangkan akan menjadi menakutkan. Maka dari itu, jangan tonton video ini sendirian ya. Oke, sebelum kita ke ceritanya, buat teman-teman nih yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan yang belum like, silahkan like serta bantu share ke teman-teman kalian ya. Oh iya, barangkali teman-teman mau mencari baju, celana, atau fashion yang lain, silahkan cek link di deskripsi ya. Buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor menarik atau creepypasta seperti ini, atau juga teman-teman punya pengalaman horor, silahkan tulis dan kirim ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Creepypasta yang pertama, lukisan dinding. Malam itu sangat sulit bagiku untuk tidur di dalam ruangan ini. Ruangan di mana terdapat banyak lukisan dan foto yang ada di dinding tentang orang-orang cacat fisik. Orang-orang dengan wajah yang rusak dan wajah-wajah menyeramkan lainnya. Sulit bagiku untuk tidur setelah malam itu. Karena saat aku terbangun di pagi hari, aku tidak menemukan lukisan atau foto apapun. Yang ada hanyalah jendela-jendela tanpa tirai. Berarti kira-kira siapa tuh atau apa yang dilihat oleh anak ini saat tidur? Apakah itu benar-benar lukisan? Atau hanya halusinasi, atau itu adalah gambar-gambar dari para makhluk gaib yang ada di sekitarnya? Buat teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan tidur sendirian. Tentu saja jangan tonton sendirian juga. Takutnya nanti kalian gak bisa tidur gara-gara melihat ada banyak lukisan di tembok kalian, padahal lukisan itu sebenarnya gak ada. Next, creepypasta yang kedua, cerita horor majalah. Aku suka sekali membaca cerita horor di majalah. Isinya mudah sekali ditebak, yang pada akhirnya ada beberapa tokoh di cerita itu digambarkan mati mengenaskan, dibunuh hantu oleh sang pengarang. Aku hanya tertawa dan berkata di dalam hati, andai saja kau tahu rasanya mati, kau tentu tak akan pernah mengarang seperti itu. Berarti dia sebenarnya udah meninggal,
tapi dia membaca tulisan. Menurut kalian kira-kira gimana? Apakah seorang sosok gaib, sesosok gaib atau makhluk halus bisa membaca sebuah cerita? Tulis di kolom komentar ya. Next, creepypasta yang ketiga, pulang sore. Hari ini seperti biasanya, ketika aku pulang sore, aku berdiam sebentar untuk memanfaatkan wifi yang ada di sekolahku. Tidak terasa jam pun sudah menunjukkan pukul 18.00. Aku pun berpamitan pada murid yang dari tadi duduk di kursi belakang. Sebenarnya aku tahu kalau aku adalah murid terakhir di kelasku tadi. Kalau emang dia adalah murid terakhir di kelas itu, berarti dia berpamitan sama siapa? Atau mungkin dia berpamitan kepada sosok penunggu kelas itu? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Next, creepypasta yang keempat atau yang terakhir. Mungkin creepypasta ini akan sedikit panjang, karena kenapa kok aku masukkan di creepypasta kali ini? Karena menurutku creepypasta yang satu ini meskipun panjang, namun asik untuk didengarkan dan disampaikan. Oke, creepypasta yang keempat berjudul Bill. Aku adalah Bill. Bill adalah anak yang pandai, kutu buku, introvert, dan aneh. Bill sangat dibenci di sekolah. Bill selalu dibully, ditindas, dan dikucilkan oleh semua orang. Meski begitu, Bill tidak pernah membalas mereka, karena Bill tahu kalau Bill tidak bakal bisa melawan mereka. Bill menyadari kekurangannya. Suatu hari, Bill jatuh pingsan setelah diajar habis-habisan oleh kakak kelasnya. Bill bahkan harus memuntahkan banyak darah. Dokter memeriksa Bill. Dokter mendiagnosa Bill memiliki tumor ganas di kepalanya. Bill hanya memiliki waktu 6 hari untuk hidup. Bill mulai frustasi, merasa dirinya tak berguna. Bill mulai melukai dirinya, mengiris nadinya, menghajar pelipisnya, mencongkel kuku jarinya, sampai Bill menyadari kelebihannya. Bill tahu hidup adalah kejutan. Senin pagi Bill ke sekolah, menyusup jadi koki dadakan. Bill memasak dan menyajikan makanan untuk semua orang. Semua orang tidak tahu itu Bill. Dengan wajah ceria, Bill melayani mereka. Semua orang melahap habis makanan Bill. Wajah mereka ceria dan tanpa menikmati. Sampai akhirnya satu persatu jatuh tumbang. Terjatuh lalu tak sadarkan diri. Bill memasak sup daging sapi dengan ekstra obat bius H45M. Bill mulai mengikat mereka satu persatu secara berurutan. Bill tersenyum. Perlahan, semua orang tersadar. Bill mendekati para pembuli. Dilihatlah wajah-wajah itu. Lalu, Bill membakar mereka dengan bensin di tubuh mereka. Aroma daging terbakar tercium harum. Bill sangat suka menciumnya. Bill mendekati para guru, pengajar. Dipandanginya lah satu persatu wajah yang tak pernah peduli kepadanya. Lalu, Bill menyiram wajah mereka dengan air keras. Suara teriakan mereka bagai musik bagi Bill. Bill sangat senang mendengarnya. Bill mendekati para gadis. Dilihatnya wajah-wajah penghina dan pengucil itu satu persatu. Lalu, Bill memperkosanya. Isakan tangis mereka bagaikan senandung lembut di telinga Bill. Sekarang Bill mencekik leher mereka satu persatu hingga wajah mereka menjadi seungu buah pam. Bill mendekati para penghina.
ditatapnya wajah-wajah memuakkan itu. Lalu Bill menghujangi mereka dengan balok kayu. Suara dari tengkorak yang retak terdengar manis di telinga Bill. Bill semakin senang. Suara sirine kepolisian terdengar mengepung. Bill tahu dirinya tidak akan lolos. Meski begitu, Bill tidak takut karena kematian sudah menunggu Bill. Bill berjalan keluar dengan tangan di atas kepala, tersenyum, begitu puas dengan pekerjaannya. Suara telepon Bill berdering. Bill mengangkatnya, dan itu adalah Dokter Bill. Dokter meminta maaf atas kesalahan diagnosanya. Bill tidak menderita tumor ganas. Bill hanya kelelahan. Jadi, sekarang Bill bisa hidup lebih lama. Bill mematikan teleponnya, tersenyum pasrah sebelum rentetan tembakan menembus jantungnya. Bill jatuh tersungkur menatap langit. Dan sekarang Bill tahu bahwa hidup penuh dengan kejutan. Bagaimana teman-teman? Apakah dari beberapa creepypasta yang udah aku sampaikan, dari keempat creepypasta yang udah aku sampaikan ini, ada salah satu creepypasta yang membuat kalian merinding atau membuat kalian takut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Barangkali teman-teman ada creepypasta semacam ini, silahkan langsung kirim aja ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Aku Askal Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendirian.